Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran Fatsal yang ke-32. Keluaran Fatsal 32. Keluaran Fatsal 32. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.'" Sampai di sini saudara. Saudara, pada hari ini kita belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini ditulis supaya saudara dan saya itu jangan sampai seperti pengalaman bangsa Israel. Tapi kenyataan saudara, ternyata orang Kristen itu sampai sekarang itu tidak beda itu sama orang Israel. Nah, mungkin saudara tidak merasa. Saudara kalau membaca Alkitab pengalaman bangsa Israel, saudara bisa menilai, saudara bisa nyalain dia. Kenapa? Wong sudah lihat mujizat kayak gitu kok masih tidak percaya, ya dah? Betul enggak? Coba kalau saudara ngalami kayak bangsa Israel, berjalan di tengah-tengah laut, di tanah kering, kanan kirinya air, temboknya itu airnya itu temboknya itu bukan 10 meter, 20 meter, puluhan meter. Engkau jamah bisa, dipakai raup bisa, tapi ndak roboh. Coba
Walami kayak gitu itu kan setelah itu kan lalu sora-sora, wah mujinya Tuhan luar biasa toh. Tapi baru beberapa hari kemudian sudah lupa, saudara. Lupa lagi dan air pahit menjadi manis. Air keluar dari batu. Loh, mana turun? Loh, minta daging. Burung-burung dikirim. Itu mujizat demi mujizat. Lalu jangan lupa saudara, tiap hari bangsa Israel itu melihat Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Nah, kurang apa mujizatnya? Kurang doa? Ayo, saudara tahu? Hal itu karena terjadi karena apa? Kebiasaan. Sudah menjadi biasa lihat mujizat. Sehingga hal itu tidak menimbulkan lagi rasa takut sama Tuhan, rindu sama Tuhan, sebab biasa. Demikian juga orang Kristen itu ternyata sama, saudara. Samanya sama orang Israel di sini. Mereka melihat mujizat itu, yang ngelakuin siapa? Tak tanya ini. Yang melakuin mujizat siapa? Tuhan toh? Apa Tuhan nggak kelihatan terus terjadi gitu? Enggak toh? Tuhan melakukan melalui siapa? Tuhan melakukan mujizat melalui Musa. Sekarang saya tanya, saudara sakit kanker atau saudara susah, didoakan hamba Tuhan, plus mujizat terjadi, kamu sembuh, kamu tertolong. Yang melakukan siapa? Melalui siapa? Manusia toh? Hambanya toh? Kamu lebih tertuju sama Tuhan atau tertuju pada hamba Tuhan? Dia bilang tertuju pada Tuhan, itu kan teori nih. Ya dah? Secara teori kamu tahu toh? Itu harus tertuju sama, tapi kenyataannya kamu lebih tertuju pada hamba Tuhan apa tertuju pada Tuhan? Buktinya, kalau ada kesulitan lagi, kamu cari hamba Tuhan atau cari Tuhan? Cari siapa? Hamba Tuhan, betul? Sebabnya apa? Itu nyangkeli. Justru inilah yang menyebabkan bangsa Israel dikatakan Tuhan apa? Degil. Justru inilah yang menyebabkan bangsa Israel tidak masuk Kanaan. Dan juga Musa tidak masuk Kanaan. Ngerti saudara? Saudara ngerti sih ngerti, tapi susah. Loh, betul dah? Karena apa? Karena saudara masih berpikir cara apa? Dunia ini selalu mintanya apa? Kelihatan. Loh, kalau kelihatan itu lebih resep gitu loh. Makanya banyak orang kalau datang pada saya tuh terus terang hamba Tuhan yang galak. Semua orang lihat habis khotbah mesti banyak orang datang minta sembahyang, betul enggak? Nah, itu mandeng manusia atau mandeng Tuhan? Iya itu loh. Ya toh, ya Erna ya toh. Saudara, Alkitab ini diberikan supaya saudara ini mau malah ngalami masuk surga apa enggak? Oh, itu tanyanya mau. Tapi kok enggak berubah itu kenapa? Lah karena cara berpikirnya ini loh salah. Sebab saudara tahu kalau saudara itu mengharap manusia, contohnya kayak bangsa Israel, lihat. Musa menghadap Tuhan di atas gunung,
40 hari 40 malam tidak turun-turun, mereka sudah kebingungan. Kenapa? Tidak ada pemimpinnya, tidak ada orang yang diharap. Segala-segala Musa, segala Musa. Loh, saudara tahu, ini yang menyebabkan bangsa Israel berputar-putar di padang belantara 40 tahun. Dan akhirnya tidak masuk ke Kanaan. Yang masuk cuma siapa? Yusa sama? Nah ya lumayan namaku Yusa. Sebabnya apa saudara? Saudara tahu. Alkitab yang ngomong bukan saya. Karena di dalam diri orang itu, dua orang itu ada apa? Roh yang lain loh. Roh yang lain itu apa? Roh Kudus. Roh yang lain apa? Dia tertuju hanya kepada Tuhan. Bayangin saudara, Yusa itu selama dia melayani Musa, dia tidak melakukan mujizat. Dia tidak memimpin bangsa Israel. Dia cuma kacongnya Musa. Lihat Musa terus. Kalau Musa masuk ke mana? Ke bait, ke kemah suci, dia di depan nongkrong berhari-hari loh saudara. Kalau Musa pergi ke atas gunung menemui Allah 40 hari 40 malam, itu Yusa ikut. Tapi tidak ketemu Allah. Yang ketemu Musa, yang ngobrol Musa, Yusa diem. Loh, turut tidak makan tidak? Turut tidak makan. Turut puasa. Lah ke atas gunung sing dimakan apa? Apa turun balik ya go bodol. Dan kamu tahu kalau kamu sudah pernah pergi ke Israel, Gunung Horeb itu batu karang semua saudara. Kersang luar biasa. Panasnya kayak apa? Bayangin. Nggak ada pohon-pohonan. Jarang sekali. Bayangin, saya bisa merasakan. Makanya kalau baca Alkitab itu mau dirasain gitu loh. Bawa dirimu di dalam tempat di mana kamu baca. Kenapa setelah Musa mati dan tidak boleh masuk Kanaan, yang diangkat kok Yusa? Maka dari itu saudara harus belajar. Belajar apa? Belajar mulai dari perkara-perkara yang kecil. Mulai dari hari demi hari. Jadi kalau pikiranmu itu tertuju kepada kebiasaan dengan apa yang kamu lihat dan kamu dengar, itu lebih daripada tertuju kepada Tuhan, itu jerat buat saudara yang tidak pernah nanti saudara bisa lepaskan. Maka dari itu belajar. Kalau saudara mulai khawatir, lalu tanya sama dirimu sendiri, kamu khawatir itu kamu bisa apa? Coba. Ayo, kalau kamu tak tanyai, sakit anakmu, tidak punya duit, terus kamu khawatir, kamu bisa apa? Ya. Kamu tidak bisa apa-apa toh, tapi kenapa kok tetap khawatir? Nah itu, bukan lemah, cara berpikirmu belum bisa lepas. Kamu mesti ngomong sama jiwamu sendiri. Buat apa kamu khawatir? Iya, kamu bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Lah ya sudah, serahin Tuhan. Ngapain pusing-pusing? Amin. Mau belajar? Nah, kalau mau belajar itu kalau mengalami apa-apa, jangan langsung dokter. Sakit mesti, aduh ke dokter mana ya? Cari obat apa ya? Loh, itu biasa toh cara berpikir yang normal. Itu mesti lepas. Sakit apa? Langsung lutut, Tuhan, aku sakit. Ini pasti salah apa ini Tuhan? Loh, tobat dulu. Habis tobat baru tanya Tuhan, aku ngapain? Boleh apa Tuhan? Engkau kehendaki aku apa? Nah, kalau Tuhan bilang minum obat, minum.
Kalau Tuhan bilang ke dokter, ya ke dokter. Kalau Tuhan bilang operasi, ya operasi. Ya dah. Tapi masalahnya saudara bilang apa? Nggak dengar. Ya. Betul lah? Betul? Betul? Nah, ya itu ikatan namanya. Loh, Tuhan itu mau ngomong sama kamu itu apa mesti melalui telingamu? Hah? Enggak. Loh kok ngerti kamu enggak? Tapi kok kamu selalu bilang enggak denger? Iya. Saudara itu harus punya percaya kalau saudara itu berdoa, doamu itu sudah masuk di hadapan hadirat Allah. Amin? Amin. Nah, tinggal nunggu toh. Lah kok kamu enggak sap? Loh lali ini. Ya memper Bu, karena kowe wis tuwa padha be aku. Ada bocah nom-noman ini masuk lali ya. Bukan lali, apa? Nggak sabar. Wong Alkitab ini ngomong karena Musa nggak turun-turun loh. Jadi nggak sabar toh? Sebabnya kepengennya apa? Padahal Alkitab ngomong apa? Coba baca di dalam Yesaya 30. Ngomong apa? Tapi di bawahnya bilang apa? Nah, itu kamu mesti ngerti. Coba Yesaya 30 bilang apa coba? Ayat 16. 15 saja dulu sampai 16 lah. Supaya kamu tahu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel dengan bertobat. Loh, ya toh? Kalau punya masalah satu pertama apa? Bertobat. Terus tinggal diem. Tapi kamu gak sabar itu loh. Lah, tinggal diem dan kamu akan diselamatkan loh. Ada jaminan loh ya. Kalau kamu sudah bertobat, tinggal diem, itu pasti dijamin sama Tuhan nggak percaya. Karena apa? Nggak sabar. Sebabnya apa? Coba lihat ayat 16. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Makanya dia baca Alkitab, itu jangan yang dieling-eling dihafalke itu yang enak-enak. Yang itu loh tadi loh. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata mau lari cepat, tetapi firman Tuhan barang bakal kamu hilang, lenyap. Loh, ayat-ayat yang begitu itu yang dihayati. Itu yang akan merubah cara berpikir saudara. Tapi saudara selalu yang dihafali apa? Tuhan itu kasih. Dia pasti menolong. Kapan? Enggak sabar kok. Lalu kalau sudah dihafal kayak gitu, nanti punya masalah, ngomel. Kenapa? Mana? Firman katanya dijamin, dipiara. Mana? Tanah Kanaan penuh susu madu. Mana? Lah. Malah kamu bilang gitu, Tuhannya malah jengkel. Diputer-puter sak lama-lama nih, akhirnya mati semua. Loh, gepeng. Maka dari itu saudara, coba belajar firman Tuhan yang benar gitu loh. Saya terus terang mengajar saudara apa? Coba berjalan langkah demi langkah. Nekat sedikit gitu loh sama Tuhan loh. Jangan nekat utang. Nah, itu namanya nekat salah. Nekat sama Tuhan itu luar biasa. Sebab contohnya kayak anakmu. Kamu jago berenang. Anakmu umur 5 tahun belum bisa apa-apa. Kamu mau ngajar supaya anakmu itu percaya sama kamu. Sekarang kamu di luar kolam bilang, kalau kamu percaya sama papa enggak? Kalau papa nolong kamu, percaya. Loncat. Berani enggak? Enggak berani. Lah itu namanya enggak percaya.
Lah itu loh saudara. Saya berani ngomong gini kenapa? Saya ngalami sendiri saudara bersama dengan Tuhan. Pada waktu saya tidak punya rumah saya kontraknya habis, saya berdoa. 3 bulan sebelumnya saya bilang, Tuhan, rumahku ini kontraknya habis. Aku bagaimana ini Tuhan? Pindah kontrak lagi, jalan mana? Tuhan bilang, aku sudah sediain rumah. Ya wis, enak toh? Enak, ya wis. Terus aku 1 hari sebelum itu kejadian dikasih penglihatan sama Tuhan. Saya ada di atas gunung. Lalu Tuhan berkata, untuk mencapai rumahmu, untuk mendapat rumahmu itu, kamu harus lari, turun, naik lagi. Pokoknya Tuhan bilang, enggak turun, enggak naik. Pokoknya Tuhan bilang, dalam waktu 3 hari, kamu sudah harus sampai ke gunung itu. Saya hitung saudara, sebulan enggak tekan. Sebabnya apa? Gunungnya sini sama gunungnya sana itu jauh. Belum naik, belum ada rintangannya, betul? Jadi saya, apa Tuhan? 3 hari harus tiba sampai di gunung, baru kamu akan bisa menikmati rumah yang aku janjikan. Nah, kira-kira kalau Tuhan ngomong sama gitu, saudara mikir apa? Ya yang janjiin saja kok di awan-awan. Betul enggak? Hah? Kalau saudara pakai pikiran manusia. Lalu saya bilang, Tuhan, saya bilang, untuk secara manusia aku tidak mungkin. Turun lagi, naik lagi, mana mungkin. Dalam waktu 3 hari. Ya nonsen toh Tuhan. Saya bilang gitu. Lalu saya bilang gini, tapi engkau kalau menyuruh pasti engkau tuh punya maksud. Betul enggak? Sebab Allah kita maha tahu, betul? Dia berkata di dalam Alkitab bilang apa? Aku tidak membiarkan kamu dicobai lebih dari. Jadi kalau saudara disuruh ke sana, pasti Tuhan punya maksud enggak? Dan pencobaan ini enggak mungkin aku enggak kuat. Betul enggak? Nah, karena firman, aku bilang, Tuhan tidak mungkin punya pikiran gitu. Pasti ini punya maksud. Saya bilang, oke Tuhan, saya bilang, firman-Mu berkata engkau tidak mencobai aku lebih dari kekuatanku. Dan aku secara manusia, aku tidak mungkin sampai sana. Dan lu kok suara manusia aku harus turun lagi, naik lagi, tidak sampai. Lalu saya berdoa, bilang gini, Tuhan Roh Kudus, engkau kan penolongku. Betul lah? Apa yang aku harus lakukan? Loh, ngerti? Sebab Roh Kudus itu penolong saudara dan saya. Yang ngasih penglihatan siapa? Tuhan. Tuhan Yesus yang memberi penglihatan atau Bapak, tapi Roh Kudus penolong. Saya tanya, Tuhan Roh Kudus, Bapak itu masih punya maksud. Firman berkata begitu. Firman Yesus mengatakan tidak akan dicobai lebih dari kekuatan. Kalau aku disuruh sampai sana dalam waktu 3 hari, pasti sudah dihitung, pasti aku bisa. Cuma bagaimana Tuhan? Apa yang aku harus lakukan? Roh Kudus ngomong gini, loh gampang toh kalau kamu berani ya loncat aja. Ayo tak tanyain saya nih. Kalau kamu ditanyain gitu, loh gampang toh, kalau kamu berani ya loncatan aja. Sama enggak? Sama saya bilang tadi, anakmu umur 5 tahun, kalau kamu berani percaya mbak papa, loncat, masuk kolam. Lu nanti tenggelam pak. Kamu percaya enggak kalau bapakmu ini nanti nolong kamu? Ayo, berani enggak kamu? Selama kamu masih memikir pakai akal, kamu tidak akan berani. Ya toh? Lah, lalu di mana imanmu di mana? Pantesan kamu tidak dapat apa-apa. Lah karena Tuhan yang Maha Tahu, Dia sudah memikir, Dia sudah merencanakan, Dia sudah menyediakan. Lah kamu masih ngatur dirimu dewek.
Ya tidak sampai, betul? Tapi model saya ditanya gini, lo gampang tau dek kowe berani ya loncat aja. Nah, langsung mikir, lah mati. Lah iso mencolong gunung jalemnya kayak gitu jurang ya mati toh. Tapi tak pikir lagi, mengapa Roh Kudus kok tanya kalau berani ya loncat toh? Ya mesti dihitung toh sama dia. Lah betul enggak? Karena tapi secara daging takut enggak? Takut, lihat ke dalam, aduh kayak gini. Tapi saya takut, jadi sama dengan saudara. Tapi bedanya di sini, karena saya lihat takut, lihat kenyataan takut, saya tidak mau lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Jadi lihat atas kan tidak lihat jurangi, tinggal ancang-ancang loncat aku. Loncat tak pikir gini, loh, dek nenek nari gitu, dek mati ya tanggung jawabnya dia tuh. Loh betul enggak? Loh wong bapakmu yang nyuruh kok, betul enggak? Lah kok kamu enggak berani kenapa? Ya kurang percaya meneh. Ya dah? Karena apa kurang percayanya kenapa? Karena kamu pakai rasio akalmu. Jadi kamu merasa lebih pintar kok bapakmu enggak? Betul dah? Nah, ya. Jadi kamu keminter toh? Makanya saudara itu dan saya tidak menikmati janji Tuhan karena kerap kali kita itu keminter. Makanya saya bilang orang pintar itu susah masuk surga. Nomor 2 orang sugih, orang kaya. Luweh double susah dek kaya pinter. Ngerti tidak saudara? Karena apa? Karena kita pakai akal, tidak sampai. Saya loncat saudara. Aku bilang Tuhan, karena omonganmu penolong Roh Kudus, karena saya lihat ke bawah takut, saya lihat ke atas. Tapi saya loncat karena engkau bilang, Tewani ya loncat saya ngancang-ngancang lari sak kenceng-kencengnya supaya paling lumayan lah ya toh. Loncat dia saya bilang. Ya ngeri ya, makanya aku bilang ikut Tuhan tuh mesti ngeri-ngeri sedap. Sebab pada waktu ngeloncatnya kan ngeri toh. Waktu saya loncat, dia gitu, saudara tahu, saya cuma jatuh semeter. Loh, lah kok ada jembatannya? Jembatannya itu kaca. Pantesan aku lihat sini tembus, nggak ketok. Jembatannya itu kaca. Jadi pada waktu saya loncat, dia jatuh cuma semeter. Blek, loh, lah kok ada jembatannya? Lah ono jembatannya lah, lari ya tinggal sampai, ya toh. Wong antara puncak sampai puncak ada jembatannya. Jembatannya itu kaca. Loh, saudara. Jadi kalau firman Tuhan sudah berbicara, saudara harus percaya. Tapi percaya jangan terlalu dianalisa. Dikutak-kutik. Aduh, enggak sampai, enggak tekan-tekan. Saya lari dalam waktu singkat sampai di puncak sana saya bilang, "Tuhan, sampai." Tuhan berkata, "Kamu dapat." Dan saya dapat rumah, saudara tahu kurang berapa? 1 jam. 1 jam loh. Enggak sebulan, enggak seminggu, kurang 1 jam. Kurang sehari aja saya bilang, Tuhan rumahku di mana? Nah, kan masih kurang sehari. Loh, sedino loh Tuhan. Sampai tetangga itu loh saudara. Saya tuh dicap sombong. Kenapa? Lah ditanyai, Pak dokter mau pindah kemana? Nggak tahu. Coba saudara kalau punya tetangga mau pindah, Pak dokter mau pindah mana? Nggak tahu, belum tahu. Masuk akal enggak? Edan enggak? Edan apa sombong? Pasti sombong. Wong ditanyanya kok enggak mau ngaku, takut disambangi ya. Lah memang enggak tahu. Apa yang enggak, memang belum tahu. Ya enggak mungkin toh ya. Wong mau pindah rumah kok belum tahu. Loh, belum beli. Loh kok boro-boro beli.
Belum tahu. Yang dibeli apa? Wong belum tahu kok. Duitnya ya belum ada kok. Tapi Tuhan bisa mengubah segala perkara dalam waktu 1 jam, semua selesai. Itu Allah yang luar biasa, saudara. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Mengapa bangsa Israel ini dia membuat patung. Dan dia berkata, buatlah patung yang memimpin, jadi Allah kita, yang memimpin kita pergi ke Kanaan. Kenapa? Karena pikiran mereka tertuju kepada Musa. Alkitab berkata apa, saudara? Terkutuk orang yang berharap pada pinter, ngerti firman, tapi tetap dilakoni. Ya dah? Ya ada apa-apa, Pak? Doain dong, Pak. Masalahnya bukan kalau saya minta dapat, saudara. Tuhan itu cemburu. Saudara enggak akan berani. Makanya saya terus terang tuh jadi hamba Tuhan galak. Kalau ada orang sembayang itu saya selalu tanya Tuhan, Tuhan ini piye? Ora usah sembayang ke. Wis ora usah, sembayang dewek. Saya orangnya enggak peduli, saudara. Tapi kalau gembala enggak boleh loh ya. Kalau gembala enggak boleh. Kalau gembala enggak boleh kayak saya enggak boleh. Kenapa? Gembala itu tujuannya apa? Ngerawat. Jadi memang tugasnya ngerawat. Untungnya aku ini bukan gembala. Jadi kalau saya dipanggil pendeta, saya mesem, aku tidak pernah dilantik jadi pendeta. Aku tidak punya jemaat soalnya. Jadi saya bukan gembala. Tapi kalau gembala tidak boleh. Ambok jam 2 ya. Iya. Nek ngantuk-ngantuk ya. Iya. Tapi dia aku tak usir gue. Tapi ini anak kenyataan, saudara. Malam-malam jam 12 ini telepon. Dia bilang gini, aku sampai kerang-kering. Nyonya aku bilang gini, yang ganggu ini. Tak pateni eman. Tapi aku bilang, Tuhan tak terima enggak? Terima, ya wis tak terima. Kamu ini langsung dia ngomong, Pak Yusa, kamu ini langsung belum ngomong loh, dia wis tak semprot saya. Kamu ini telepon jam 12. Enaknya orang tidur, baru tidur mbok ganggu. Jawabnya kurang ajar nih. Jawabnya gini, Pak Yusa bisa tidur, aku ndak bisa tidur kok. Kurang ajar. Jawabnya kurang ajar. Lah Pak Yusa kan bisa tidur, makanya tak ganggu kok. Aku ndak bisa tidur. Lah kok ndak bisa tidur kok ganggu aku? Lah justru itu Pak. Kenapa? Aku ini sudah 2 tahun ndak bisa tidur, Pak. Pergi ke dokter mana-mana, spesialis, semua pakai obat tidur, tambah lama, tambah keras, tetap lotot. Duh, ini aneh-aneh lagi ini, penyakit kok aneh-aneh aku bilang. Lah terus, nah ini tobatnya tambah larang. Sudah tak cobai semua, mentok Pak. Lah kok kamu telepon aku? Nah karena wis mentok cari hamba Tuhan. Saudara tahu? Ini penyakit itu. Lalu saya bilang gini, Tuhan ini orang bagaimana sih Tuhan? Ya setengah jengkel toh. Aku bilang, Tuhan bagaimana ini orang? Kasihan. Kalau Tuhan bilang kasihan, nah berarti bisa ditolong, betul? Karena gak ngerti. Nah ya sudah. Nah, terus apa Tuhan? Stop semua obat. Yang langsung saya megang ini. Stop semua obat. Nggak usah minum obat. Toh nggak mempan. Duitmu habis jutaan. Iya makanya itu nggak mempan oh, Pak. Ya wes. Stop. Lah ngapain Pak? Baca Alkitab. Lalu dia bilang gini, hah? Apa Pak? Diulangi saudara. Apa Pak? Baca Alkitab. Cuma baca Alkitab. Iya. Terus tanya deh, yang mana? Nah, kurang ajar. Loh kon baca Alkitab kok yang mana? Terus saya ya tanya be Tuhan baca yang mana? Tuhan bilang, suruh baca Imamat sama Bilangan.
Kowe nek baca imamat bilangan ngantuk ora? Ngantuk toh? Ternyata itu obat ngantuk. Terus dia bilang gini, apa Pak? Imamat bilangan. Baca itu toh? Ya. Pokoknya malam ini stop obat, baca sambil tiduran. Nanti kan lama-lama kan mepet. Terus tangi, baca meneh. Wes itu laku ke. Cuma itu Pak. Ya, aku minta wes tutup, aku minta turu, aku minta. Saya tidur, saudara. Sebulan kemudian saya khotbah di gereja Rem. Saya saksi. Ada orang tua aneh, tidak bisa tidur nelpon aku. Nah, orangnya bilang, amin, dia. Dok gereja. Dia angkat tangan, saya Pak, orang. Terus saya bilang, sembuh dak? Tuhan tuh luar biasa. Setelah itu Pak, plak, waras. Sekarang saya tukang tidur Pak. Lah terus kalau tukang tidur kamu jadi baca imamat bilangan terus? Aku bilang, enggak. Kan Pak Yusuf bilang kalau sudah sembuh, mesti bacanya dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang saya baca dari Kejadian Wahyu Pak. Tapi tidur saya nyenyak sekarang. Alkitab itu komplit ah? Dari obat ngantuk sampai masuk sur. Nah, jadi saudara tahu Alkitab ini luar biasa. Kalau saudara mau berubah cara berpikir. Jadi dia balik ke dokternya, dia bilang apa? Dokter, saya sekarang nggak perlu obat. Loh, kamu kok bisa ada obat? Punya obat mujarab apa? Alkitab. Alkitab diapain? Dibakar? Enggak, dibaca dokter. Loh, baca? Iya, baca Alkitab sembuh dokter. Ngerti saudara? Enggak masuk akal. Tapi itu kenyataan hidup di dalam iman. Nah, sekarang perhatikan, kalau saya saksi gini, tangkepanmu apa? Mengapa dia bisa sembuh? Karena baca imamat bilangan atau apa? Nurut. Karena firman Tuhan rema melalui saya sampaikan, dia melakukan. Itu yang menyebabkan dia sembuh. Jadi jangan lalu denger gini, kamu tidak bisa tidur, imamat bilangan. Lah, itu namanya salah lagi. Ngerti? Salah. Sembayang tanya Tuhan, nanti Tuhannya terima baru dilakukan. Loh. Ini ada orang, ini sopir. Gorengan tidak pernah sembuh, ke dokter tidak pernah sembuh, terus kayak eksem kayak anu gitu. Akhirnya dia dengar, karena dia ini nyopir ini mengantar hamba Tuhan. Nah, jadi kan dengar khotbah kadang-kadang. Akhirnya dia bilang, Tuhan Yesus, menurut pendeta-pendeta ini kok engkau kuat kuasa sih Tuhan. Bok, aku tak mau jadi muridmu, tapi tunjukin ngalami gitu loh. Harus ngalami. Oh mau ngalami oh Tuhan Yesus, kalau engkau nyatakan, ini loh korengku ini tidak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter kemana-mana, habis jutaan tidak sembuh-sembuh ini, sampai taukeku wis tidak mau bayari. Saudara, dia pada waktu pulang ke kampungnya naik sepeda ke tempat rumahnya. Di tengah jalan Tuhan ngomong gini, ngambil daun itu loh, pager orang. Daun itu tempelin plok, turut wae ambil tempelin plok. Saudara, besoknya kering sembuh. Loh. Nah, lalu kalau sudah gitu lalu dia ngomong apa? Obat, daun itu loh, obat. Orang lain niru-niru plok malah borok. Soalnya apa? Bukan karena daun itu dia sembuh, tapi menurut firman. Ngerti.
Nah, itu cara berpikir saudara harus dirubah. Nah, kalau saudara itu nanti bergaul karib dengan Tuhan, hati pikiranmu tertuju mbek Tuhan, ngerti tidak? Saudara itu mempunyai hak istimewa. Kalau engkau seperti Musa, diangkat Tuhan seperti Musa sampai bercakap-cakap dengan dia, saudara punya hak luar biasa. Kita lihat di dalam ayat yang ke 10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Perhatikan saudara, Tuhan itu mau membuat Musa menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel mau dibasmi semua. Saudara harus mengerti hatinya Musa. Harus punya hati seperti Musa. Musa tidak tamak. Musa tidak mau musuhnya orang-orang Israel dibasmi. Lihat, perhatikan apa yang dikatakan oleh Musa. Lalu ayat 11, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya di muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Iskak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan perhatikan, menyesallah Tuhan karena malapetaka yang hendak dirancangkannya atas umatnya. Saudara tahu bahwa Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha kasih. Kalau dia murka mesti dibunuh orang. Tapi karena perkataan Musa melunakkan hati Tuhan, Tuhannya nyesel, tidak jadi. Ngerti? Jadi saudara, kalau engkau itu akrab dengan Allah, maka semua pemikiranmu, hatimu kamu curahkan, kamu berdoa untuk orang lain, hati Allah diubahkan. Makanya Alkitab berkata, satu orang bertobat, seluruh isi keluarga diselamatkan. Bukan lalu gini, kerap kali orang Kristen ini nakalnya di situ, diklaim. Satu orang aku bertobat, seluruh keluarga aku bertobat. Lalu dia tidak berubah sendiri, tidak menjadi pelaku firman, minta dirubah. Tuhan ya mesem diejek kamu. Tidak bisa saudara. Saudara harus menjadi pelaku firman seperti Musa. Saudara akrab dengan dia, membaca firman Tuhan dan berdoa, bercakap-cakap dengan dia. Tuhan dengar, kamu ngerti cara Tuhan ngomong. Nah, kalau saya katakan bahwa kamu dengar, itu bukan melalui telinga tok. Bisa melalui mimpi, bisa melalui suara hati, Roh Kudus, bisa melalui pikiran, bisa melalui peristiwa, bisa melalui hamba Tuhan yang lain, bisa melalui firman. Yang penting saudara berdoa bagaimana? Tuhan, buat aku mengerti maksudmu. Jadi jangan dibatasi harus melalui telinga, kok enak, itu ngatur Tuhan namanya. Jadi saudara
Yang penting saudara baca Alkitab, banyak berdoa, duduk diam seperti Yusa, duduk diam, satu saat Tuhan lihat, diambil. Tuhan bicara. Tuhan yang menetapkan segala-galanya. Saudara tahu, itu hidup kekristenan. Kalau saudara menjadi pelaku firman, saudara terbeban suami, istri, anak-anak, doakan. Jangan gini, saudara kerap kali sih, Pak suamiku gitu loh Pak, nggak mau bertobat. Terus diapain? Ya tak, setiap kali tak bertobat, ayo mau gereja. Aku bilang malah dia bikin benteng. Jangan. Suamimu belum bertobat, tidak apa-apa. Kamu diem, banyak baca Alkitab, lakukan firman, tambah kasihi dia. Beres. Nah ini ada di Cirebon. Seorang bapak berdoa untuk istrinya 15 tahun tidak bertobat. Akhirnya sudah tuwek-tuwek. Umurnya 65. Terus dia nemuin aku gini, Pak Yusa, ini istriku enggak tobat-tobat ini umurnya sudah 65. Nek mati masuk neraka nih Pak. Katanya Tuhan berkata, satu orang bertobat seluruh hidup. Ini tinggal istriku satu tok Pak. Kok enggak bisa tobat-tobat? Aku bilang karena kamu sih. Aku bilang enggak berubah. Nah enggak berubah bagaimana? Sembahyang. Minta ampun be Tuhan. Kamu selalu ngomong be istrimu toh, ayo bertobat, ayo mau gereja gitu toh. Ya enggak bakal mau. Sebabnya apa? Kamu galak tetap galak. Kamu merintah tetap merintah, kamu ini tetap merintah, tidak pernah nyayangi istrimu. Lah terus, ini sembahyang. Tuhan ini piye sih Tuhan, orang ini, istrinya bisa bertobat enggak? Bisa, Tuhan bilang, bisa. Aku bilang, contohnya Pak, kamu tiap malam sekarang tidurmu bersama enggak? Bersama. Tiap malam rangkul. Loh, dek melek tak rangkul, ngamuk Pak, marah. Loh, aja dek isih melek. Gue dek wis tidur nyenyak, gue tidur sembahyang rangkul, doain, ditumpang tangan rangkul. Dalam nama Tuhan Yesus, ojo banter-banter. Dalam nama Tuhan Yesus, bertobat supaya masuk surga. Aku sayang kamu. Ngomong dalam hati, rangkul tiap malam, pasti bertobat. Saudara tahu? 15 hari kemudian, 5,5 sasi. Dia mau ke gereja, jangan mbok ajak, diamin aja, anggap sepi. Dia mau gereja, istrinya tanya, "Loh Pak, mau kemana?" "Mau gereja." "Aku melu Pak." "Kowe melu mau gereja?" "Iya." "Kenapa?" "Soalnya Papa 2 minggu ini sudah bertobat. Aku selama kawin mbak kamu itu loh, tidur ndak pernah mbok rangkul. Tapi mulai malam ini kok mbok rangkul tiap malam. Sayangmu ambek aku kok bener-bener nyata." Orang umur 65 loh ya. Nah, pergi gereja ditemuin saya, Pak ini loh Pak bertobat. Aku bilang, "Mau bertobat? Kenapa?" "Berubah Pak, sekarang dia tuh ngerangkul." Loh, selama kawin itu enggak pernah. Oh, ini kerasnya luar biasa Pak. Bareng ini setiap malam kok aku kok dirangkul. Ayem Pak. Itu loh kasih yang nyata loh. Karena firman Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan. Loh, perkara kecil enggak? Justru itu bawa dia ke surga. Tuhan berkata apa? Setia dalam perkara kecil, maka kamu akan diberi tanggung jawab besar. Jangan pakai ini saudara. Belajar nurut menjadi pelaku firman, maka hati Allah akan diubahkan supaya nama Tuhan dipuji-puji. Jadi jangan pakai pikiranmu dewek, pakai pikirannya Tuhan, maka semua akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Tuhan, Engkau sendiri yang mengajar anak-anak-Mu
supaya anak-anakmu mulai belajar hati pikirannya tertuju kepadamu dan bukan kepada hamba Tuhan dan manusia yang lain. Tetapi kami tiap-tiap pribadi harus sendiri dengan Tuhan, supaya hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan senantiasa, dan Tuhan nanti yang menuntun jalan kami, apa yang harus kami lakukan, supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam kami. Terima kasih akan kasih sayang dan setiamu Tuhan, karena Engkau begitu baik. Oh Yesus. Sekarang saudara berdoa sendiri-sendiri, periksakan hati pikiran kamu. Kalau selama ini saudara punya masalah, masih berharap kepada manusia, tertuju kepada manusia, bertobat. Mulai bertobat, berlatih, dan minta ampun. Maka Tuhan akan menuntun engkau dan saya menuju kepada kesempurnaan. Yesus sikia karata syakata. Koya kikia karata syakata kaya. Dengar Tuhan doa anak-anakmu. Kaya karata shikikia karata sokotoko yekikia karata syakata kaya karata sing. Kaya karata syakata kaya karata seketeke. Rubah